Yang tesis Kiai Imat ini, Gus. Kalau saya pribadi, saya ini menjadi waras dengan tesis Kiai Imat ini. Menjadi waras saya. Kalau ada yang bilang, jangan ikut kegilaan Kiai Imat kalian itu. Kalau saya malah waras ini. Dengan tesis Kiai Imat, saya jadi waras dari kegilaan. Kenapa kegilaan? Karena mungkin, Gus, kalau tidak ada tesis Kiai Imat, mungkin Habib itu akan saya jadikan berhala baru saat ini. Engkau ku hargai. Saya di sini juga ingin bicara, kebetulan ada Habib ya, di sini ada Habib Ridha Segaf, salam kenal, salam cinta damai untuk semuanya. Bagi yang pro maupun kontra, yang sepakat atau tidak sepakat dengan konten saya. Jadi tentang saya kemudian hadir di sini ikut andil untuk berbicara nasab, termasuk saya mengangkat banyak tulisan Kiai Imaduddin Usman. Itu yang saya inginkan adalah bagaimana kita memiliki kesadaran literatur. Itu dijadikan sebagai bahan diskursus terlepas tapi bagaimana kedewasaan kita, komentar kita itu mendidik. Kita ini kan ada kemudian buka kitab atau buka apa, itu kan bukan untuk sekadar kita tampil di situ. Apalagi ini tidak mencerdaskan, tampil pede, itu kan yang repot begitu. Nah, saya itu ingin agar supaya kita ini sama-sama membangun peradaban kita menjadi peradaban yang enak dilihat. Itu minimal enak dilihat dengan cara tidak memaki di dalam kolom komentar. Nah, yang membuat salah satu saya tutup channel pun itu melihat komentar itu tensinya panas. Akhirnya saya ngobrol dengan Gus ini, dengan Giza ini juga ngobrol bahwa saya memilih untuk tutup channel untuk sementara karena mental saya tidak enak terakhir ini melihat di kolom komentar kayak gitu. Nah, adapun saya konten mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan Gus ini kan kontra sekali. Gus ini tuh menyerang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani gitu kan. Tapi saya dengan Gus ini tuh tetap enjoy, tetap santai di belakang. Artinya ya kita sama-sama orang dewasa. Apalagi Gus ini tuh senior saya. Ya kita janganlah perbedaan itu kemudian menjadi kita untuk saling bermusuhan. Terlepas dari apakah seseorang itu meyakini satu klan tertentu sebagai sada atau bukan. Tapi saya pikir itu bukan lagi, keyakinan itu bukan lagi menjadi tolok ukur orang untuk saling menghormati, untuk tidak saling menghormati. Saya pikir tidak sih. Tolok ukur utamanya bukan di situ, tapi bagaimana perilaku kita, bagaimana kita sejak dalam pikiran, bagaimana kedaulatan kita sejak dalam niat. Saya pikir itu. Monggo Zaini atau Kiai Zaini. Ya, jadi saya koreksi, sama-sama dewasa. Enggak lah, saya lebih tua. Ya, saya masih sekarang usia saya 23 tahun. Ini semester 1 aja. Semester 2, semester 3. Kok suaranya putus-putus, Gus? Kenapa ya? Enggak, ini sinyal bagus padahal ini. Jadi setiap saya nyentil sinyal ya, setiap saya nyentil youtuber pro Kimat, Gus Hanif tidak pernah saya sebut. Ya karena memang Kalau bahas polanya kan juga begitu. Polanya itu menyampaikan apa yang dibaca. Sebentar itu menjelaskan apa yang dibaca, terus menyampaikan pandangannya. Jadi memang tidak apa bahasanya ya, tidak langsung menarasikan. Saya kira narasinya Gus Hanif ini belum pernah mengatakan jadi mereka itu pasti bukan keturunan Nabi, mereka itu palsu, nggak pernah begitu saya lihat. Jadi lagi pula memang kenapa kita harus berdebat dengan semua orang, kan enggak juga lah. Lebih baik begini saja. Walaupun sebetulnya bukan karena saya kasih tema mau ngobrol dengan pro Kimat lalu Gus Hanif datang, enggak juga. Siapapun dia bisa. Itu kan judul saja. Ini tabur tuai, bagaimana tabur tuai? Sudah bagus suara. Kalau udah bagus. Gus, kalau bahas Kiai Imat kok tensinya nggak naik ini. Kalau kemarin tensinya kok tinggi ya. Ini kok slow aja. Karena begini, siapa orang yang menganggap saya itu berbentrokan dengan Kiai Imat itu nggak waras. Saya itu hanya berbicara tentang Kiai Imat itu tulisannya. Secara personal lah. Kita bertemu biasa, Gus Hanif saksinya. Jadi beda orang yang belum pernah ketemu dengan orang yang sudah pernah ketemu, itu beda.
Saya itu sudah ketemu dengan semua pihak. Jadi kalau bicara masalah Kiai Imad tidak akan pedas ya, tidak akan apalah. Kenapa? Karena ada orang kalau sudah pernah berjumpa itu berbeda dengan yang belum pernah berjumpa. Jadi saya bicara tentang apapun itu ya tetap fokus di mengomentari tulisannya, dan tidak pernah juga ada narasi merendahkan musuh lah atau apalah. Ya paling ngeledek, ngerosting aja gitu aja. Itu pun roastingan yang bercanda gitu, bukan tidak ada pengetahuannya atau apa. Yang menjadi tensi tinggi itu kalau bicara tentang kemarin itu ya, apa khurafat atau apa. Ini kita ketemu sama Habib Assegaf yang memberikan pernyataan, ya sepakat lah dengan tabur tua itu. Memang tidak mestilah cerita-cerita begitu menjadi teks. Kalau saya menanggapi tentang tesis Kiai Imad ini, Gus, kalau saya pribadi, saya ini menjadi waras dengan tesis Kiai Imad ini. Menjadi waras saya. Kalau ada yang bilang jangan ikut kegilaan Kiai Imad kalian itu, kalau saya malah waras ini. Dengan tesis Kiai Imad saya jadi waras dari kegilaan. Kenapa kegilaan? Karena mungkin, Gus, kalau tidak ada tesis Kiai Imad, mungkin Habib itu akan saya jadikan berhala baru saat ini. Tapi begitu dengan adanya Kiai Imad, maka saya malah yang membedakan hanya ketakwaannya. Jadi kefanat coba tidak ada tesis ini. Turunan Nabi, terus ada tesis, sehingga sekarang sudah tidak meyakini. Begitu maksudnya? Bukan tidak meyakini. Kalau itu kan masih berjalan ya. Kalau itu sendiri Kiai Imad sudah memutuskan bahwa sudahlah. Kalau kalian yakin Habib ini cucu Nabi, silahkan. Kalian tidak percaya Habib cucu Nabi, ya mungkin juga perlakuan kita ini akan dalam tanda kutip mungkin lebih dari apa yang kita melakukan orang tua kita. Contoh, mungkin sama orang tua kita nggak pernah cium kaki, mungkin sama Habib bisa cium kaki kalau dulu itu. Karena saking kita menyanjung tinggi keturunan Rasulullah gitu loh. Oh, berarti kefanatikannya itu adalah perubahannya itu adalah yang awalnya fanatik kepada keturunan Nabi, sekarang nggak terlalu fanatik lagi. Bukan masalah mereka sudah bukan keturunan Nabi, bukan masalah itunya ya, tapi fanatiknya. Bukan masalah itu. Kalau itu udah masing-masing aja lah. Kan Kiai Imad sudah bilang di fanatiknya. Pembahasan di fanatiknya. Ya. Jadi di fanatik. Ya paham. Jadi mungkin saat ini Gus, Gimana Beb? Bukan muatan utama. Sebentar ya. Jadi Gus Zaini ini kalau ibaratkan pemain sepak bola itu pandai sekali di dalam mengkocek bola. Termasuk juga dalam polemik nasab ini saya perhatikan, seandainya tidak ada Gus Zaini atau tidak nimbrung permainan atau adu bola ini antara Kiai Imad dengan pendukungnya dan Habib Ba'alawi ya, dan yang orang-orang mendukung, mungkin tidak akan seru ya ketika tidak ada Gus Zaini. Karena Gus Zaini itu salah satu pemain kalau diibaratkan bola ini pandai mengocek bola, menggiring ya. Walaupun ya kalau kita perhatikan ya tendangannya pun juga kurang begitu akurat. Oke, kita lanjut ke komentarnya ini teman ini. Ya. Boleh diceritain dulu bagian cerita mengenal habaib. Maksudnya gini, kita bisa menganalisa suatu masalah ketika kita melakukan deduksi terhadap masalah tadi. Nah, ini konten yang menarik dan insya Allah semoga juga menjadi ibroh buat Ana dan para habaib yang menonton gitu. Dan juga para muhibbin yang lain. Disclaimer ya, saya naikkan. Sebentar nih, saya naikkan bukan yang sebelumnya biasa naik dengan saya itu karena kubunya lain ya. Ini saya naikkan yang agak baru-baru. Lanjut. Oh iya, siap. Nggak apa-apa, ini menarik karena dalam arti kita perlu kritik, kita perlu dapat
kisah-kisah yang semacam ini gitu, untuk menjadi ibroh, untuk menjadi apa namanya, pelajaran bagi kami para habaib gitu, dalam apa namanya, berinteraksi atau dalam praktik di sosial gitu. Boleh diceritain dulu Mas Tabur Tuai bagaimana kisah awal baik yang apa yang ada di benak Mas Tabur Tuai ini ketika pertama kali mengenal para habaib, dan apa sih tujuan awalnya gitu, terus kemudian bagaimana tulisan Kiai Imad mengubah sudut pandangnya Tabur Tuai dari sebelum apa menjadi apa gitu, bisa diceritain dulu. Kalau saya sih nggak ekstrim, cuma kan ini kan tadi hanya kiasan, karena saya juga pernah lihat di YouTube ada salah satu seorang habaib yang dicium kakinya sama Muhyiddin gitu loh, contohnya seperti itu. Kalau saya sebagai warga NU kultural, dari NU dari lahir, ya pasti udah dekat dengan Habib, pasti itu. Dan dulu saya juga meyakini beliau itu Surya. Bahkan dulu itu kalau memang apa yang diomongkan Habib udah mau bener mau salah nggak peduli, udah percaya total, udah tadi percaya bongkoan kalau kata orang Jawa, wis mau bener mau salah tak percaya gitu loh. Dan dengan hadirnya tesis Kiai Imad ini menyadarkan, jadi sadar semua ini manusia biasa gitu loh, nggak maksum. Jadi ya sewajarnya aja sudah sekarang ini, sudah sewajarnya aja, jadi nggak usah terlalu ekstrim. Dan harapan saya sih kepada, saran saya kepada seluruh ya para habaib, harapan saya jika ada Muhyiddin yang memperlakukan berlebihan, sebaiknya juga ditolak. Kayak mau cium kaki, harusnya dinasihati, kamu jangan cium kaki seperti ini nggak baik gitu, dinasihati seperti itu. Jangan terus dibiarin, mau cium kaki dibiarin, divideoin, ini kan juga loh, ini gimana gitu loh. Harusnya kalau hal-hal yang memang berlebihan sekali sampai gulu mungkin ya, itu ya jangan harusnya mereka menegur. Kamu boleh cinta sama habaib, boleh kamu sayang sama habaib, boleh, tapi jangan seperti ini berlebihan, tidak boleh. Sekali yang berlebihan tidak baik. Contohnya kayak gitu, kita kan nggak tahu contoh itu.